Dan berikut pemirsa 10 poin proposal kesepakatan damai antara setelah kesepakatan gencatan senjata terjadi, kita sudah terhubung dengan rekan Syed Idrus langsung dari Kum Iran. Selamat malam waktu Indonesia, Idrus. Bagaimana situasi di sana pasca gencatan senjata ini terjadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Seperti yang kita ketahui, tanggal 8 April 2026 ini gencatan senjata telah direncanakan dan juga disepakati yang dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan, dan juga telah direncanakan untuk pertemuan menjalani atau melanjutkan negosiasi ini pada hari Jumat. Akan tetapi sangat disayangkan, persis seperti apa yang diperkirakan oleh masyarakat Iran dan juga militer Iran serta pemerintah Iran yang mengatakan bahwa kesepakatan ini, gencatan senjata ini akan segera dilanggar oleh pihak Israel dan juga Amerika, dan hal itu benar-benar terjadi karena 4 jam setelah Trump mengumumkan adanya gencatan senjata, Israel membombardir Lebanon seperti apa yang kita ketahui bersama. Hampir 10 titik, lebih dari 10 titik yang di Lebanon menjadi sasaran dari target rudal Israel yang menghancurkan cukup beberapa banyak dari bangunan-bangunan milik sipil di Lebanon. Setelah itu juga tidak lama setelah itu di pukul 1.30 atau di pukul 1 siang, sekitar jam 5 sore waktu Indonesia, Amerika juga melancarkan serangannya dari Uni Emirat Arab ke selatan Iran, ke kepulauan Lavan, di mana serangan tersebut mentargetkan salah satu tempat penyimpanan minyak Iran yang ada di kepulauan tersebut. Sontak hal ini menjadi satu momen di mana Iran mengatakan bahwa gencatan senjata yang disarankan oleh Amerika merupakan gencatan senjata semu karena serangan terhadap Lebanon dan juga terhadap Iran masih terus dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah Iran dan juga militer Iran kembali menutup Selat Hormuz yang sebelumnya sudah mulai dibuka dan sudah diizinkan beberapa kapal tanker untuk melewati Selat Hormuz tersebut dengan aman sebagai satu etikat baik dari Iran. Akan tetapi dengan dilanggarnya gencatan senjata tersebut, Iran menutup kembali Selat Hormuz dan melakukan serangan balasan kepada fasilitas-fasilitas pangkalan militer Amerika dan juga fasilitas petrokimia milik Amerika di negara Uni Emirat Arab dan juga Kuwait. Pada hari ini, setelah Amerika melakukan serangannya ke selatan Iran, ke kepulauan Levan, masyarakat pun turun ke jalan, masyarakat Iran di seluruh kota turun ke jalan, selain untuk melakukan atau mengenang atau memperingati 40 hari dari syahidnya pemimpin mereka, Said Ali Khamenei. Masyarakat juga mendesak pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang gencatan senjata, akan tetapi membalas seluruh agresi-agresi dan kekejaman yang masih terus dilakukan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga Perdana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga mengatakan jika Amerika masih terus melakukan serangannya terhadap Iran dan juga aliansi Iran, yaitu Lebanon, Yaman, maupun Palestina, maka Iran tidak akan duduk di meja negosiasi pada hari Jumat di Islamabad, Pakistan, tanggal 10 April. Oke, Idrus tadi Anda mengatakan masih terjadi serangan. Apakah bisa dipastikan bahwa itu merupakan serangan dari Amerika Serikat, Idrus? Ya, karena menurut kabar resmi yang diberitakan di media Iran, bahwa serangan tersebut datang dari Uni Emirat Arab. Seperti yang kita ketahui, Uni Emirat Arab
hanya memiliki pangkalan-pangkalan militer Amerika dan pangkalan militer Amerika yang masih memiliki senjata dan masih mampu menyerang Iran, karena Uni Emirat Arab secara terpisah tidak akan pernah menyerang Iran. Seluruh serangan dari pertama perang sampai hari ini pun tentunya dilakukan oleh pangkalan militer Amerika. Itu yang diklaim oleh Iran, dan Iran pun telah melakukan serangan balasan terkait serangan yang dilakukan pukul 1 siang waktu Iran atau sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia. Oke, kami juga ingin memastikan, berarti apakah setelah mendapatkan serangan tersebut, Iran juga melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan juga, atau bagaimana Idrus langkah Ya, serangan baliknya? menurut berita yang saya dapat dari Baik. media lokal di Iran, Iran juga telah melakukan serangan balasan ke Uni Emirat Arab dan juga Kuwait. Oke, oke, oke. Dalam kesepakatan gencatan senjata ini juga berarti Iran masih skeptis ya bahwa bisa jadi sekutu Amerika Serikat dan juga Israel ini bisa saja melanggar gencatan senjata. Tapi ingin memastikan, Idrus, apakah memang eh, Iran ini sempat juga membuka Selat Hormuz? Meskipun tadi Anda katakan sempat ditutup ya Hormuz, Idrus. Ya, setelah gencatan senjata diumumkan, Iran pun menerima gencatan senjata. 10 syarat dari Iran diberikan dan disetujui oleh Trump. Tentu saja syarat dari Trump untuk menyetujui 10 poin yang diberikan oleh Iran adalah membuka Selat Hormuz. Iya, betul. Dan hal ini yang ditekankan juga oleh Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Pakistan Shah Abbas Sharif Mhm, mengatakan untuk melakukan gencatan senjata ini, Iran pun harus menunjukkan etikat baik dengan membuka Selat Hormuz. betul. Dan beberapa jam setelah itu media lokal, media resmi Iran juga mengatakan bahwa Selat Hormuz telah dibuka dan sudah lewat beberapa kapal tanker secara aman yang dilindungi oleh Iran. Hal ini sudah terjadi, lalu 4 jam setelah itu, beberapa jam setelah Selat Hormuz dibuka, baru kita mendengar kabar Israel menyerang Libanon di lebih dari 10 titik. Lalu setelah itu juga beberapa jam setelah itu kita juga mendapat kabar bahwa Amerika menyerang Iran, menyerang selatan Iran di Kepulauan Lavan, yang dilancarkan Heeh, serangan tersebut ya. dari Uni Emirat Arab. Sehingga Iran pun menutup kembali Selat Hormuz dan melakukan serangan balasan, dan pemerintah Iran lewat Abbas Araghchi mengatakan bahwa kemungkinan gencatan senjata atau negosiasi atau duduk di Pakistan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 tidak akan dilakukan oleh pihak Iran ketika Amerika dan juga Israel masih terus melakukan serangannya ke Iran maupun ke negara-negara yang merupakan aliansi Iran seperti Lebanon, Yaman, dan juga Palestina. Oke, terus usai gencatan senjata kan juga pemerintahan Iran sempat menyebut bahwa gencatan senjata ini sebagai strategic victory. Seperti apa sebetulnya narasi yang terbangun di dalam negeri Iran sendiri di sana, Idrus? Ya, narasi yang terbangun di dalam negeri Iran tentu saja ini merupakan satu kemenangan yang Hmm, diraih oleh Iran, oke, karena kita mengetahui Amerika adalah negara adidaya, negara superpower, dan merupakan negara agresor yang tidak pernah istilahnya ragu dalam menyerang atau mendikte satu negara. Ketika Amerika memberikan 15 persyaratannya dan Iran menolak 15 persyaratan yang telah diberikan oleh Amerika, Amerika juga telah menyerang Iran dengan kekuatan udara, kekuatan laut, dan juga kekuatan darat seperti yang kita saksikan. Ada serangan darat yang mendarat di selatan Isfahan yang akhirnya dilawan oleh Iran dan juga hancur, sampai akhirnya Amerika terpaksa menerima 10 persyaratan dari Iran. Hal ini yang dijadikan momentum, hal ini yang diklaim oleh pemerintah setempat atau heeh. pemerintah Iran sebagai satu kemenangan dan kemunduran yang sangat memalukan bagi Trump dan juga Amerika. Oke, jadi jelas masih ada kekhawatiran bahwa gencatan senjata ini hanya jebakan sementara dari Amerika Serikat ya di masyarakat Iran sendiri. Tentu narasi yang ada di masyarakat Iran dan juga pemerintah Iran, mereka juga mengetahui bahwa gencatan senjata mungkin adalah salah satu strategi untuk atur napas dan juga pengaturan strategi baru Mhm. untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau agresi-agresi lainnya.
sehingga pihak Iran masih tetap atau terutama militer Iran, terutama IRGC, masih tetap waspada sepenuhnya atau waspada 100% atas seluruh agresi-agresi yang nantinya akan dilakukan. Seperti yang kita ketahui, pukul 1 waktu Iran atau pukul sekitar 4.30 atau 5 waktu Indonesia ketika Amerika melancarkan serangan, beberapa menit setelahnya Iran pun atau IRGC pun melakukan serangan balasan, sehingga keadaan militer Iran masih terus siap siaga secara penuh untuk menangkal seluruh penyelewengan atau pelanggaran dari gencatan senjata yang seharusnya sudah disepakati antara Oke, Amerika dan juga Iran. baik Said Idrus Alhamid, terima kasih atas laporan Anda langsung dari KUM Iran. Selamat kembali bertugas, Idrus. Assalamualaikum. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.